Kenapa Mick Jagger hampir membubarkan The Rolling Stones? Band legendaris ini bertahan lebih dari 60 tahun. Tapi di satu titik, mereka hampir bubar. Bukan karena lelah, bukan karena uang, tapi karena Mick Jagger. Di awal tahun 1940-an, dunia menyaksikan Mick Jagger makin bersinar sebagai ikon global. Tapi sinarnya justru mulai menjauh dari band yang membesarkannya. Jagger mulai lebih fokus ke proyek solo. Ia menulis lagu-lagu sendiri, tampil sendiri, bahkan menyusun album She's the Boss tanpa melibatkan Keith Richards, partner musikalnya sejak tahun 60-an. Keith merasa dikhianati. "We were supposed to be mates," katanya dalam autobiografinya. Tapi Jagger berubah. Ia ingin berdiri sendiri, bebas dari label Rolling Stones. Tahun 1985, ketegangan meledak. Keith terang-terangan menyebut proyek solo Mick sebagai kebodohan besar. Bahkan ia sempat berpikir untuk bikin band tandingan. Sementara Jagger merasa Keith terlalu mengontrol, ego mereka bertabrakan. Banyak orang tak tahu, album Dirty Work tahun 1986 itu dibuat nyaris tanpa interaksi langsung antara Jagger dan Richards. Waktu itu, The Rolling Stones tak lagi tampil seperti band solid. Mereka lebih seperti kapal tua yang ditinggal nahkodanya. Tapi titik balik datang di akhir dekade 80-an. Setelah menonton dokumenter tentang kehidupan Charlie Watts, Mick Jagger tiba-tiba menyadari sesuatu. "Gua nggak bisa hidup tanpa Rolling Stones," katanya dalam wawancara 1989. Ia menelepon Keith. Sebuah percakapan panjang terjadi. Diam-diam mereka mulai menulis lagu bersama lagi, dan dari situlah lahir album Steel Wheels dan tur comeback mereka yang melegenda. The Rolling Stones tidak bubar, tapi mereka pernah diambang jurang. Dan semua dimulai dari satu pertanyaan dalam hati Mick Jagger. Apakah aku butuh mereka, atau hanya mereka yang butuh aku? Tapi sejarah membuktikan, rock and roll bukan soal siapa yang paling bersinar, tapi siapa yang tetap bertahan ketika semuanya nyaris runtuh. Gimana kawan? Komen ya! Haha.